Nah, saya kali ini akan membagikan topik yang masih terkait dengan rangkaian seri yang diadakan Sabda selama 1 bulan ini. Tadi Mbak Evi sudah menyebutkan bahwa ini rangkaian dari seri GoTech yang dalam rangka merayakan ulang tahun Sabda Bible Tech di tahun 2022 ini gitu. Nah, kali ini temanya adalah terkait dengan masa depan Alkitab, mau kemana kita gitu, mau kemana Alkitab ini gitu, dibawa kemana gitu, apa hal apa yang bisa dikembangkan, kesempatan-kesempatan apa yang bisa mendukung supaya Alkitab semakin dikembangkan untuk bisa menolong orang untuk mempelajari Alkitab. Nah, saya akan memulai dari salah satu tokoh namanya Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke itu adalah seorang penulis sekaligus ilmuwan ya. Dia ada salah satu, dia juga menulis beberapa novel, terus novel fiksi ilmiah, dan dia menuliskan bahwa teknologi yang cukup maju akan sulit dibedakan dari magic itu. Jadi saya memulai ini karena pelayanan Yayasan Lembaga Sabda itu dimulai dari teknologi gitu, pelayanan untuk mengembangkan studi Alkitab. Kalau kita melihat terkait dengan perkembangan teknologi di sini ngomong magic seperti sihir, sebenarnya perkembangan teknologi yang pesat akan membuat orang itu tidak tahu apakah itu dikatakan apa ya, sihir atau tidak gitu. Bisa dikatakan seperti kayak magic box ya. Orang hanya bisa memasukkan sesuatu dan pada akhirnya bisa mendapatkan hasil yang sesuatu yang luar biasa. Ya bisa dikatakan magic itu sama seperti kayak magic box. User pengguna hanya memasukkan sesuatu yang simpel, yang sederhana, lalu ketika itu sistem akan memberikan hasil yang luar biasa kepada para pengguna. Nah ini menjadi dasar kita juga untuk memikirkan betapa pentingnya teknologi itu untuk melayani, untuk mengembangkan pelayanan untuk mempelajari Alkitab. Nah, dengan teknologi, maka kita sudah melihat bahwa Alkitab itu sudah di mana saja. Sudah diketahui bersama bahwa Yayasan Lembaga Sabda sejak pertama kali mendirikan yayasan ini, mendirikan sistem studi Alkitab gitu, bahwa Alkitab sudah di mana saja, bahwa Ibu semua pasti sudah mendapatkan Alkitab di HP, Bapak Ibu saudara semua. Saya pastikan hampir tidak ada yang tidak pernah memakai Alkitab digital di HP. Jadi Alkitab sudah di mana saja, dan keinginan kita juga setelah HP sudah ada di mana saja, apakah Alkitab itu ada di hati kita? Alkitab di mana saja, apakah Alkitab ada di hati kita? Nah, ini yang menjadi kerinduan kita, visi dari IT for God, supaya IT bisa dipakai untuk kemuliaan Allah, supaya IT bisa dipakai untuk mengembangkan alat-alat studi Alkitab, supaya orang semakin mencintai Alkitab, supaya bisa memudahkan orang untuk mempelajari Alkitab. Nah, seperti itu. Ini beberapa agenda yang akan kami sampaikan. Tadi sudah menyampaikan beberapa introduction terkait dengan perkembangan Smart Bible yang sudah diadakan beberapa waktu ini. Lalu nanti akan ada overview, ada trends-trendsnya apa terkait dengan dunia digital ini, teknologi ini, lalu isu-isu, dampak-dampak yang ada terhadap kekristenan, terhadap kita sebagai umat Tuhan, lalu masa depan Alkitab itu sendiri yang akan dijelaskan terkait dengan beberapa proyek yang bisa dikembangkan. Lalu terakhir ada question and answer, tanya jawab. Nah, saya akan memulai dengan satu fakta bahwa data Alkitab dan Biblika itu sungguh kaya, punya data yang sangat besar. Itu perlu kita sadari bersama. Nah, ini yang menolong orang-orang supaya bisa mempelajari Alkitab secara lengkap. Ini saya memulai dengan beberapa terjemahan data yang dimiliki terkait dengan terjemahan Alkitab. Di Indonesia sendiri ada puluhan, bahkan mungkin ratusan Alkitab dalam berbagai macam versi suku-suku. Belum lagi versi-versi bahasa Indonesia dan versi-versi lainnya, apalagi ditambah yang kuno yang sudah kita miliki. Jadi kekayaan Alkitab sungguh-sungguh kaya. Kalau dikatakan dalam dunia bisnis big data, data Alkitab itu adalah big data juga. Data yang sangat besar, data yang sangat kaya. Tadi hanya satu versi yang terdiri dari 66 kitab, terdiri dari 1189 pasal, terdiri dari 31.000 lebih ayat. Nah, itu jika dikalikan dengan berapa versi yang kita miliki, berapa jumlahnya? Akan sangat banyak sekali, besar sekali. Apalagi nanti ada perkata, dibagi perkata untuk bisa melakukan studi Alkitab secara detail perkata. Nah, itu akan semakin lengkap lagi, dan ditambah lagi bahan-bahan yang lainnya selain Alkitab.
yang hanya teks saja, tapi bisa juga dalam bentuk audio visual, gambar, komik, suara, film, animasi. Dan saat ini ada perkembangan untuk melayani orang dalam bahasa isyarat yang disabilitas pendengaran gitu. Lalu bahan-bahan biblika lain yang lain yang ada, TSK, Treasury Scripture Knowledge atau referensi lang, bahan-bahan topik, renungan, tafsiran, dan lain. Ini adalah kekayaan Alkitab yang kita miliki supaya ini bisa dipakai orang untuk mempelajari Alkitab. Nah, beberapa waktu yang lalu kita juga sudah melakukan penjelasan terkait dengan Smart Bible. Jadi kekayaan data Alkitab yang kita miliki itu kalau tidak diolah dengan baik, maka itu tidak akan bisa dimanfaatkan dengan orang. Gitu. Maka itu betapa pentingnya komputasi, betapa pentingnya teknologi untuk bisa memanfaatkan teknologi itu untuk bisa menjadi Alkitab pintar. 4 Oktober yang lalu kami sudah menyampaikan terkait dengan Smart Bible. Ada beberapa pengertian yang kita sampaikan terkait dengan Smart Bible. Pengertian itu diwakili dengan huruf SMARTS dan setiap huruf itu mewakili nilai atau kualitas dari pengertian itu sendiri. Pengertian itu adalah pengertian Smart Bible itu adalah Smart Bible adalah Study Bible, Smart Bible adalah Media Bible, Smart Bible adalah AI Bible, Smart Bible adalah Relational Bible, Smart Bible adalah Tech Bible, Smart Bible adalah Social Bible. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk bisa mendapatkan materi yang lebih lengkap, bisa melihat kembali arsip yang sudah kami siapkan, sediakan untuk bisa Bapak Ibu dengarkan kembali, itu ada di live.sabda.org. Bapak Ibu silakan akses, dan beberapa materi yang bukan hanya overview, tapi kemarin juga kita merayakan acara puncak tanggal 24 Oktober yang lalu, supaya Bapak Ibu juga Saudara bisa melihat materi-materi yang sudah disampaikan terkait dengan Smart Bible tersebut. Nah, setelah kita mengetahui pengertian Smart Bible, Alkitab sudah di mana-mana, sudah dalam genggaman Bapak Ibu Saudara semua, apakah itu cukup berhenti di situ saja? Kami pikir, mungkin juga Bapak Ibu pikir itu tidak cukup hanya berhenti sampai situ saja. Harus melihat kemana Alkitab pintar ini dikembangkan, kemana. Nah, kita akan melihat beberapa trends atau trends yang ada di dunia ini untuk bisa seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan Alkitab itu sendiri. Silakan saya berikan kepada Christian untuk menyampaikan materi terkait dengan trends. Ya, oke. Terima kasih untuk Mas Hadi yang sudah menyampaikan awalan. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga terkait dengan Smart Trends sebelum kita lebih jauh melihat berbagai teknologi yang digunakan untuk Smarter Bible. Oke, yang akan saya sampaikan ada 6. Yang pertama terkait dengan computing power, yaitu setiap perangkat saat ini sudah terkomputerisasi. Yang kedua, datafication adalah teknologi berbasis data. Ketiga, extend reality, yang dimana dia konsepnya adalah menciptakan kenyataan tanpa menghadirkan sesuatu yang nyata. Keempat, AI dan machine learning. Kelima, 5G. Dan yang terakhir, smarter device. Oke, yang pertama, terkait dengan computing power digital saat ini, di era saat ini, itu hampir semua perangkat dan juga peralatan itu sudah terkomputerisasi. Dan itu bukan hanya stuck sampai saat ini aja, tapi akan terus berkelanjutan dan bahkan terus berkembang. Dan itu pastinya akan lebih baik dari tahun sekarang hingga tahun-tahun nanti mendatang. Nah, beberapa contoh, kalau dulu ingat waktu komputer pertama itu kan sangat-sangat besar gitu. Dia dia makan tempat yang besar hanya untuk penyimpanan yang bahkan kecil, dulu itu hanya beberapa megabyte gitu. Tapi sekarang dilihat lagi semakin kecil, semakin ringkas, semakin powerful, semakin bahkan bisa dibilang terlalu overkill gitu untuk bisa digunakan hanya dengan sesuatu yang kecil. Salah satu contohnya, ada 2 contoh yang saya gunakan. Pertama, Arduino dan juga Raspberry Pi. Kedua-duanya itu merupakan komputer mini yang biasanya digunakan untuk perangkat IoT, yang biasanya kalau di sebelah kiri itu Arduino, dia biasanya digunakan untuk sistem-sistem yang sudah di-embed gitu, embedded system biasanya digunakan.
menggunakan Arduino ini. Dan yang kedua itu Raspberry Pi itu biasanya juga digunakan untuk bisa untuk sesuatu yang ringan seperti mengetik dokumen, karena dia hanya input hanya 5 volt, dan juga dia bisa support SD card dan juga bahkan HDMI. Nah, ini dua contoh yang saat ini komputer sudah berkembang sangat pesat. Dengan dua hal ini kecil, paling hanya beberapa senti, itu bisa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Yang kedua terkait datafication, itu adalah alat, teknologi, dan juga proses yang dilakukan secara kolektif yang digunakan untuk mengubah organisasi menjadi perusahaan berbasis data. Yang dimaksud di sini adalah terkait dengan big data. Nah, bisa dilihat di sini ada big data itu, big data bukan hanya data yang dikumpulkan lalu jadi sesuatu yang besar, tapi juga di balik itu semua ada sistem analisanya, bahkan ada research, ada juga penyimpanan yang sangat besar gitu. Bahkan bukan hanya itu aja, tapi juga di balik semua itu ada informasi yang dibuat ataupun eh, dirancang untuk nantinya informasi tersebut bisa digunakan dengan efektif dan efisien. Tuh, yang ketiga terkait dengan extended reality, sebenarnya bisa dibilang lumayan baru karena juga ini mencakup tiga hal. Yang pertama augmented reality, virtual reality, dan juga mixed reality. Di mana ketiganya ini juga saat ini sedang booming juga. Virtual reality, augmented reality, mixed reality, itu bisa kita lihat salah satunya di metaverse gitu. Beberapa tahun belakangan ini kan lagi booming metaverse. Nah, gimana dari dari fenomena ini, gimana caranya juga kita sebagai orang percaya bisa memanfaatkan teknologi ini untuk terutama berjejaring juga dengan komunitas rohani kita, ataupun saling PA, ataupun mungkin ibadah online pun bisa digunakan dengan metaverse ini. Nah, yang selanjutnya adalah AI dan juga machine learning. AI itu secara singkat itu bisa dibilang adalah sistem komputer yang dia itu memiliki kecerdasan layaknya manusia. Jadi dia adalah sistem komputer yang bisa meniru dan bahkan berpikir seperti manusia untuk menyelesaikan tugas yang ada. Tapi di balik itu semua, AI tidak bisa berjalan tanpa machine learning gitu. Machine learning sebenarnya salah satu bagian dari AI. Ada satu lagi namanya deep learning, itu juga termasuk dari artificial intelligence, yang dimana kita sebagai manusia kan secara default adalah mesin itu sebenarnya sesuatu yang dia bodoh dan dia tapi penurut gitu. Ketika kita memberikan beberapa pola, kita membuat algoritma kepada mesinnya, itu otomatis mesin akan belajar tentang algoritma tersebut dan juga bisa membaca polanya, sehingga dia bisa membantu kita untuk mendapatkan keputusan ataupun untuk membaca beberapa pola untuk menyelesaikan tugas yang ada. Nah, ini ada beberapa teknologi artificial intelligence yang saat ini sedang booming juga. Tadi salah satunya machine learning, deep learning, pattern recognition, ataupun chatbot juga masuk ke artificial intelligence dan banyak lainnya. Selanjutnya terkait 5G, ini kenapa saya masukkan? Karena 5G ini kan merupakan jaringan yang biasa kita pakai untuk internet, dan pastinya kalau kita lihat dulu itu kan ada 3G, ada 4G. Perbedaannya adalah ketika dia membawa data itu lebih banyak. Seperti contoh 5G itu dia bisa membawa data dengan kecepatan pengunduhan dan juga pengunggahan itu sampai 10 bahkan 20 kali lebih cepat daripada yang 4G gitu. Jadi dari segi kelebihan, kecepatan data pasti, latensi rendah juga, koneksi luas, dan juga kapasitas jaringan yang tinggi. Nah, ini beberapa perjalanan dari para G ini. Ada 2G, ada 3G, 4G, 5G. Saat ini kita sudah sampai di 5G dan dicanangkan nanti akan ada 6G. 5G aja dia sudah sampai 1 sampai 10 GB per second gitu. Gimana? Nggak kebayang kalau misalkan 6G mungkin 2 kali lipatnya, mungkin
atau bahkan berkali-kali lipatnya gitu, dan akan semakin efisien juga ketika kita melakukan transaksi data, baik itu download ataupun upload. Yang terakhir adalah smarter device. Ini adalah perangkat pintar yang dibuat saat ini untuk tujuan yang pasti, karena tadi kan sudah banyak project AI yang dilakukan ataupun sedang direncanakan untuk dibuat. Pasti kan butuh sesuatu atau butuh tempat gitu kan, dan tempat ini adalah device-nya. Jadi pasti akan banyak smarter device lagi ke depannya, karena melihat perkembangan zaman yang terus meningkat, terus terus berkembang gitu kan, butuh tempat untuk bisa menaruh itu. Dan pastinya smarter device pastinya tujuannya untuk memudahkan kehidupan kerja kita, agar kita lebih mudah dalam bekerja, dalam melakukan banyak hal. Ya, ini mungkin eh, 6 tren teknologi yang bisa saya sharingkan, tapi yang pasti ada banyak sekali, nggak hanya 6 ini, tapi ada banyak teknologi-teknologi trends yang bisa digunakan untuk yang pasti untuk perkembangan ekosistem Alkitab, terutama untuk generasi-generasi digital saat ini. Ya, penutup dari saya, eh, dari tipikal teknologi tadi, cepat, terus lebih kecil, semakin kecil semakin compact, dan juga semakin murah yang pasti, karena hanya dengan beberapa ratus ribu kita sudah bisa mendapatkan device yang pintar, dan juga yang pasti lebih banyak komputasi, dan ini tujuannya tetap adalah smart, dan yang pasti akan lebih smart, akan smarter. Maksudnya adalah nggak hanya berhenti sampai smart, pasti akan ada entah itu device ataupun teknologi terus-menerus yang berkembang, dan itu akan semakin lebih pintar, lebih lagi. Dan bagaimana dengan Alkitab, nanti kita akan lihat juga presentasi dari Mas Hadi selanjutnya. Tapi sebelum itu pasti akan ada apa namanya ya, isu-isu ataupun dampak negatif ataupun positif dari teknologi-teknologi ini, yang nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Evi dan juga Ibu Yulia. Iya, terima kasih banyak, Tian. Wah, tadi ngelihat semua daftar teknologi yang berkembang itu luar biasa ya, Bu Yulia ya. Bu Yulia sudah pakai yang mana nih, Bu? Aku banyak yang nggak mudeng. Oh. Iya, teman-teman semua, kami itu di Sabda itu seperti terbagi menjadi dua. Yang satu tuh orang-orang non-teknis, yang satu tuh orang-orang teknis itu. Yang teknis, waduh, kita nggak mudeng, kayak kalau mereka ngomong tuh kita nganggapnya, wah mereka bicara bahasa alien gitu ya. Kita nggak mudeng. Nah, saya bagian yang non-teknis gitu. Jadi kami, termasuk Evi juga, itu golongan yang non-teknis nih, orang-orang yang mengerjakan konten gitu. Jadi kita jadi sangat klop gitu, bekerja sama dengan sangat baik sekali. Yang satu ngerti teknologi, yang satu nggak ngerti, tapi punya konten. Dan orang yang punya teknologi kadang-kadang nggak tahu gimana bikin konten gitu ya. Jadi kami sangat senang sekali Tuhan membuat kami dengan sangat luar biasa untuk bisa saling melengkapi, seperti suami istri ya, saling melengkapi. Dan untuk pekerjaan Tuhan semuanya bisa dikerjakan, siapapun mereka, yang ngerti teknis, yang nggak ngerti teknis, dua-duanya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Gitu, Evi. Aku yang tadi itu bahasa alien bagiku. Aku nggak. Amin, amin. Iya, Bu, betul sekali ya. Tapi satu hal yang pasti yang kita tahu ya, walaupun entah itu orang teknis maupun orang non-teknis, ini terkait dengan perkembangan teknologi, banyak hal-hal yang menjadi isu ya Bu ya, dalam perkembangan teknologi ini, dan kita semua seringkali diperhadapkan dengan ini, dengan isu-isu ini. Nah, isu-isu di sini bukan hanya, biasanya kita tuh hanya fokusnya ke hal-hal yang negatif gitu ya Bu ya, tapi ada dampak, tantangan, dan kesempatan dari setiap perkembangan teknologi yang tadi sudah dipaparkan baik oleh Hadi maupun oleh Tian. Tapi itu tadi baru ini Bu, baru hal-hal umum yang terjadi sebenarnya ya. Nah, ini kita akan lihat mulai masuk nanti bagaimana kita bisa melihat perkembangan untuk teknologi ini dipakai untuk firman Tuhan dan kerajaannya. Nah, Bu Yulia, ini ya, Bu Yulia tadi tadi sudah disampaikan ada bahaya, ada sisi gelapnya, dampak bagi generasi digital atau dampak baik dari isu-isu perkembangan teknologi. Biasanya Bu Yulia kalau yang dipikirkan pertama kali dampaknya apa nih Bu? Dampak yang mana nih Bu?
Ya, pertama kali aku selalu melihatnya gini sih, semua yang dikerjakan manusia, maksudnya semua yang dibuat oleh manusia selalu ada dampak negatifnya gitu ya. Dan itu Mhm. fakta yang tidak bisa dipungkirin. Sebagus apapun ciptaan manusia selalu ada dampak negatifnya. Tapi bukan berarti hanya negatif sih, jelas tadi ada dampak positifnya banyak, tapi kita tidak bisa menutup mata betul. Yang pertama Iya. adalah sekarang semua orang tuh kemana-mana bawa device gitu ya. Mhm. Di dalam conversation pun kadang kita kayak ini dengerin nggak sih karena dia lihat HP terus gitu ya. Itu dampak yang paling terasa saat ini kalau ngomong dengan siapapun dia selalu juga buka HP. Jadi kayak Mhm. dua hati gitu ya. Iya. Iya Bu, benar Bu ya. Sampai orang-orang tuh kadang melihat ini tadi ya, dengan teknologi itu justru membawa banyak dampak negatifnya. Kita nggak akan bahas nih Bu dampak negatif karena itu udah jadi topik di mana-mana biasanya. Cuman Udah kita tahu bisa sih lihat banyak listnya. orang. Ya. Iya, listnya di setelah slide yang berikut ini ya, itu ada listnya yang biasa kita bahas sama-sama. Ini semua dampak, ini baru sedikit sekali dibanding ada ratusan list yang biasa disebutin satu persatu. Mungkin kalau kita tanyain teman-teman di sini tuh punya list tersendiri ya untuk dampak negatifnya. Tapi kita jangan lupa ya Bu ya, ada juga dampak baiknya. Tadi seperti Bu Yulia bilang, selalu akan ada dampak negatif maupun dampak baiknya dan akan sangat terasa sekali gitu ya. Seperti kita seminar pada pagi hari ini Bu. Kita nggak perlu ketemu, ya, tapi kita bisa melakukan dan belajar bersama-sama tanpa dibatasi ruang dan waktu. Itu semua karena teknologi luar biasa. Wow, ini yang masih terkagum-kagum juga. Ini di depan saya, walaupun kelihatan hanya di komputer, tapi di depan saya ada beberapa device juga yang sangat-sangat menolong untuk pelaksanaan teknologi Quo Vadis Alkitab Pintar pada pagi hari ini. Slide selanjutnya ya, kita juga bisa melihat semua bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, semua dengan teknologi informasi itu sangat menolong kemudahan apapun untuk kita menjalani hidup saat ini. Nah, tapi semua dampak ini Bu, yang harus kita lihat adalah tantangan di balik itu. Menurut Bu Yuliani gimana nih Bu? Ya, tantangannya luar biasa karena itu tadi segi positifnya kita bisa memakai itu banyak untuk mempermudah pelayanan kita. Tapi at the same time pada saat yang sama kadang itu justru menjadi distraction kita gitu. Sehingga kita lebih mengandalkan kepada devices atau mengandalkan kepada kemudahan teknologi dan tidak mengandalkan Tuhan. Itu salah satu dan kadang karena kenikmatan kenikmatan teknologi ini itu menyedot seluruh perhatian kita sehingga kita tuh jadi sedikit tidak fokus pada Tuhan gitu karena enjoyment hedonisme dari teknologi ini membuat kita tuh benar-benar habis waktu sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk memikirkan Tuhan. Itu yang paling ketara sih menurut saya. Iya, jadi tantangan tersendiri bagi kita ya dan kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Bagaimana tantangan dari perkembangan teknologi yang maju semua tren-tren dari yang smart itu tadi disebutkan Tian tadi ya. Kalau teknologi terus maju atau semakin pintar, smarter, apa dampaknya untuk kemuliaan Tuhan, firman-Nya dan Alkitab atau orang Kristen dan gereja Bu ya. Dan kita lihat biasanya tantangan ini muncul dalam berbagai macam pertanyaan yang muncul. Ini kalau Sabda lagi seminar, ini kebanyakan list-list pertanyaan yang muncul nih Bu. Kita lihat ditanyakan ya. Iya, kita lihat ada yang bertanya karena paranoid, ada karena parno Bu ya. Ada kekhawatiran yang begitu besar, tapi seharusnya kita bisa melihat pertanyaan-pertanyaan ini sebagai tantangan nih untuk maju. Oh benar juga ya. Bagaimana kalau misalnya nanti bot ya, apakah bisa bersama-sama dipakai untuk belajar Alkitab ya, bukan untuk kita tidak jadi belajar Alkitab lagi, tetapi bagaimana kita bisa belajar Alkitab lebih lagi dengan semua teknologi ini dengan bot ya. Lalu ini juga ada beberapa yang tanya, kalau dalam dunia yang tidak pernah berhenti 24 jam selama 7 hari, gimana kita masih bisa meditasi, hafal ayat perenungan firman Tuhan? Sebenarnya teknologi di situ juga bisa menolong kita untuk bisa melakukan hal ini. Dan next juga masih ada pertanyaan-pertanyaan Ibu Yuliani. Ini biasanya kalau kita seminar nih pertanyaan-pertanyaan seperti ini semakin terus muncul nih ya, karena mungkin ada keraguan tentang teknologi, tetapi sebenarnya kita bisa mengubah ini menjadi satu tantangan ya. Gimana teknologi ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Jangan ya kita selalu bisa melihat dampak negatifnya, tetapi kita lebih fokus juga bisa melihat tantangan-tantangan yang terjadi gitu. Kalau Bu Yulia sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini gimana nih Bu? Ya, pertanyaan itu tidak akan pernah berhenti ya. Sudah dijawab pun besok pasti akan ada yang tanya lagi. Selalu ada muncul
pengaruh-pengaruh yang lain gitu, atau alasan-alasan lain, banyak banget alasannya gitu. Tapi Bapak Ibu, kita kalau membahas problem itu nggak akan ada habisnya gitu ya. Nah, bagaimana sekarang kita melihat apa yang menjadi dampak negatif itu untuk ditempatkan di proporsi yang betul, karena kan nggak mungkin nggak ada dampak negatif, tapi ditempatkan di proporsi yang benar, dan dengan kacamata firman Tuhan, dengan Christian worldview atau cara pandang Kristen, kita melihat hal-hal itu sebagai sesuatu yang bisa diatasi, bukan dihindari, karena nggak mungkin dihindari, tapi diatasi. Nah, karena itu, kalau kita tidak membiarkan firman Tuhan ada di dalam setiap kesempatan teknologi yang ada, maka kita kemungkinan akan kehilangan opportunity. Jadi mari kita bersama-sama melihat ini sebagai kesempatan yang Tuhan kasih untuk kita masuk ke sana, karena semua orang ada di sana gitu ya. Ya. Iya Bu, iya. Jadi ya memang ini AI tadi bisa disebutkan ya, teknologi AI, kecerdasan buatan itu semakin pintar. Apakah memang lebih pintar dari manusia? Ini juga jadi pertanyaan. Semua manusia kan yang lebih pintar, yang manusia membuat alat-alatnya kan Bu ya. Jadi satu kesempatan juga bagaimana kita nih kalau kayak Hadi gitu ya, seperti seorang dia programmer gitu ya. Bagaimana dengan dengan semua teknologi AI yang ada itu dipakai untuk kita bisa belajar firman Tuhan lebih lagi gitu ya. Lalu juga ini suka ada pertanyaan-pertanyaan juga nih. Mungkin salah satu pertanyaan tadi sudah muncul. Untuk di pedalaman yang nggak ada online-nya, gimana nih kita bisa menolong mereka pada era digital ini ya? Sebenarnya dengan adanya teknologi digital kita bisa mempersiapkan, karena apa? Indonesia, bahkan seluruh dunia akan digital seluruhnya pada suatu saat nanti, mungkin nggak akan lama lagi ya. Lalu kita harus tetap bergerak, go digital or die, tangkap kesempatan. Saat ini masih ada waktu untuk bersiap ya, kita tangkap kesempatan untuk kita go digital untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Dan yang paling penting kita berfokus ya Bu ya, smart trends for God and His words ya. Seperti dalam slide selanjutnya Bu, kita sudah sama-sama, bahkan teman-teman peserta yang pada pagi hari ini juga mengikuti ya, kita sudah sempat memaparkan bahwa Smart Bible sendiri, ketika kita mengikuti perkembangan teknologi, Smart Bible Indonesia itu sudah 20 tahun lebih ada di Indonesia. Sejak Yayasan Lembaga Sabda berdiri, kita sudah memikirkan konsep untuk Alkitab Pintar ini. Nah, Ibu Yuliani yang dari pertama nih, cikal bakalnya, yang memikirkan bagaimana firman Tuhan bisa menggunakan teknologi bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Ini lalu selanjutnya adalah apakah akan ada Alkitab yang lebih pintar lagi atau Smarter Bible? Dan inilah yang harus menjadi dasar dan fondasi bagi Smarter Christian, Smarter Church ya saat ini, yang harus kita pikirkan, yang harus kita tangkap kesempatan untuk semua teknologi atau alat-alat itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bu Yulia, selanjutnya ya, kita nggak akan berhenti sampai di sini nih presentasinya, kita cuma mau kasih pemanasan aja kepada para peserta gini ya, untuk lihat bagaimana setiap isunya, dampaknya, tantangannya dan kesempatan bisa kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, terutama untuk pekerjaan Tuhan di bidang firman-Nya. Dan sebentar lagi nih Bu Hadi akan memberikan informasi mengenai Smarter Projects sehubungan dengan Smart Bible. Selanjutnya untuk melihat kesempatan-kesempatan yang dapat kita ambil untuk mewujudkan Smarter Christian dan Smarter Church. Ya, kita langsung kasih kepada Ibu Yulia. Kepada Hadi, atau ada tambahan Bu? Ya, mungkin sebelum masuk ke Hadi ya, saya ingin teman-teman semuanya kita membuka pikiran kita gitu ya, bukan jangan membuat pikiran kita dihalangi dengan hal-hal negatif dulu gitu ya, tetapi lihat kesempatan yang ada, karena seringkali kita langsung menolak itu duniawi, itu sekuler. Kita sudah membuktikan di depan mata kita dan di tangan kita bahwa HP itu sangat menolong untuk kita belajar Alkitab gitu ya. Bahkan orang lansia yang menganggap diri gaptek itu pun sekarang mengakui, dulu enggak ya, sekarang mengakui bahwa dengan HP, Alkitab digital yang ada di HP mereka bisa membaca Alkitab. Dulu Alkitab cetak terlalu kecil, mereka nggak bisa baca sama sekali. Bahkan sekarang ada audio dan ada huruf yang bisa dibesarkan, mereka sehingga membaca Alkitab itu bisa. Bahkan orang lansia yang nggak tahu teknologi pun nggak mau mengakui bahwa itu tuh menolong. Nah, jangan berhenti dengan negatifnya saja gitu. Mari kita melihat, membuka pikiran kita, karena Indonesia tuh pintar, bukan hanya device-nya yang pintar, tapi sebenarnya orang-orang Indonesia pintar
sudah dibuktikan di banyak kesempatan internasional, termasuk Jokowi pun diakui seluruh dunia bahwa dia orang pintar gitu ya. Kita orang Indonesia kalau kita mau memberi kesempatan dan membuka kesempatan mengambil hal positifnya dan berhati-hati dengan negatifnya, mengatasi negatifnya, tapi juga membuka pikiran kita untuk hal yang positif, maka kita akan melihat kesempatan yang Tuhan berikan itu sungguh luar biasa. Ya, silakan Hadi. Terima kasih untuk Christian yang sudah menyampaikan materi terkait dengan tren teknologi masa kini dan masa depan. Terima kasih juga untuk Mbak Evi dan Ibu Yulia yang sudah menyampaikan dampak negatif, dampak positif, dan tantangan-tantangannya serta kesempatan-kesempatan yang bisa kita ambil gitu. Nah, tadi sudah menjelaskan juga terkait dengan tantangan juga untuk Indonesia gitu, bahwa Indonesia juga sudah masuk dunia digital, bahwa Indonesia juga bisa dikatakan Indonesia adalah sudah pintar gitu ya. Maka kita tidak bisa memandang sebelah mata Indonesia, sehingga kita sebagai warga Indonesia harus membuka pikiran dan membuka kesempatan yang ada. Untuk itu kita sebagai seorang warga Indonesia yang baik juga, kita mau melihat roadmap dan strategi transformasi digital di Indonesia. Nah, ini dibikin oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional ini membuat roadmap itu sampai dengan tahun 2045. Tahun 2045 adalah usia Indonesia yang ke-100 tahun. Dan targetnya adalah di tahun 2045 Indonesia ingin menjadi pemimpin digital. Nah, jadi visi yang cukup tinggi juga untuk Indonesia ingin menuju ke sana supaya semua rakyat Indonesia bisa digital. Nah, maka itu banyak sekali pengembangan di bagian infrastruktur untuk digital. Di sini ada perluasan broadband untuk penguatan SDM digital, orang-orangnya itu sendiri, penguatan di bidang industri, teknologi informasi dan komputer di dalam negeri untuk pendidikan dan yang lain-lain, bahkan juga bisa mengadopsi terkait dengan teknologi untuk big data, Internet of Things, sehingga saat ini kita bisa melihat banyak sekali yang dikatakan smart city, smart nation, dan berbagai macam hal seperti itu gitu ya. Jadi kita akan seiring dengan perkembangan Indonesia, orang Kristen juga harus mengikuti perkembangan itu juga. Nah, berikutnya adalah kita akan melihat terkait dengan perkembangan terkait dengan artificial intelligence. Kalau tadi melihat yang cukup luas untuk Indonesia, saat ini kita akan melihat spesifik untuk perkembangan teknologi tersebut, yaitu perkembangan terkait dengan artificial intelligence. Tadi Christian juga sudah menyebutkan terkait dengan artificial intelligence, sistem kecerdasan buatan. Ini dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu mengalami progres yang cukup pesat gitu. Di tahun 2020 atau di awal-awal itu kecerdasan buatan mungkin hanya bisa menggantikan operator gitu, menggantikan operator untuk bisa menjawab produk-produk dari perusahaan atau informasi-informasi sekitar perusahaan. Tapi seiring berjalannya waktu, tahun demi tahun, sistem itu mampu melakukan sesuatu yang lebih cerdas lagi. Kalau kita melihat perkembangan di daftar ini, di progres ini, itu bisa mulai menjawab pertanyaan yang tidak terbatas gitu, selalu bisa menjawab, bahkan bisa menulis koran secara otomatis gitu dari beberapa sumber yang lain, bisa menyimpulkan dan bisa membuat koran itu. Bahkan Alkitab, bahkan artificial intelligence itu bisa menggantikan manusia pada tahun 2050. Jadi kita bisa melihat bahwa perkembangan artificial intelligence, kecerdasan buatan itu sangat begitu pesat sekali, dan kita mengikuti perkembangan itu untuk pelayanan Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan artificial intelligence. Mungkin Bapak Ibu Saudara belum mengerti seperti apakah artificial intelligence, mungkin terlalu tinggi atau seperti robot yang luar biasa bisa melakukan hal yang berat gitu. Tapi yang paling sederhana adalah terkait dengan aplikasi dari Google, yaitu Google Assistant. Bagaimana dengan HP saja semua kebutuhan kita itu bisa dipenuhi oleh Google Assistant. Di sini ketika saya mau mengirimkan pesan kepada seseorang, saya hanya meminta ke Google untuk bisa mengirimkan pesan itu ke teman saya gitu. Jadi hanya menyuruh Google saja untuk mengetikkan pesan, atau ketika akan memutar video, memutar audio, hanya bicara saja kepada Google Assistant, maka akan memberikan memutar video atau musik yang sesuai dengan kebutuhan kita.
atau ketika kita ingin menuju ke lokasi tertentu, maka kita perlu Google Assistant juga untuk mengarahkan tempat-tempat atau jalan yang sesuai dengan yang sudah di-guide oleh Google Assistant. Nah, di sini kepentingan artificial intelligence juga bisa sebagai asisten pribadi, yaitu menjawab semua kebutuhan yang kita inginkan. Gitu. Nah, contoh lain artificial intelligence itu adalah contohnya auto draw. Bagaimana ketika kita mau memberikan input satu gambar, gitu, satu gambar yang hanya bentuk perahu saja, yang tidak gambarnya tidak persis, nggak persis banget, tetapi sistem itu mampu memberikan saran, memberikan hasil. Nah, di sini ada beberapa saran yang diberikan, ada 3 yang benar-benar mirip dengan perahu itu gitu. Padahal saya hanya memasukkan gambar yang sederhana, yang simpel gitu, tetapi sistem mampu memberikan saran yang lebih baik dari apa yang saya gambarkan itu. Nah, ada contoh lain lagi adalah auto description gitu. Bagaimana kita bisa menginputkan beberapa deskripsi singkat, maka sistem juga akan memberikan informasi-informasi yang lebih lengkap sekali. Nah, saya memberikan contoh ini juga ada mencontohkan terkait dengan Alkitab ya, di Kejadian 1 gitu, penciptaan alam semesta gitu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan berikutnya maka sistem juga akan mampu memberikan deskripsi sesuai dengan pengetahuannya dia gitu. Dan ternyata informasi yang diberikan itu sudah cukup bagus itu, sudah cukup oke untuk bisa kita terima. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kecerdasan buatan itu juga memiliki pengetahuan yang luas. Tadi juga saya menyebutkan terkait dengan data-data Alkitab, data-data Biblika, berarti auto description dari sistem ini juga itu mengambil data-data dari Alkitab. Jadi begitu kayanya data-data Alkitab yang kita punya, atau data-data secara umum, pengetahuan-pengetahuan lain bisa dimanfaatkan untuk melakukan sesuatu yang cerdas seperti ini gitu. Lalu contoh lain yaitu auto generate untuk image gitu, untuk gambar gitu. Ini saya memberikan contoh input teks yaitu Jesus eating fish gitu. Maka sistem juga akan bisa menampilkan, mengenerate on the fly itu gambar Yesus dengan ikan yang sedang dimakan. Jadi ini bukan digambar orang atau orang secara manual menggambarnya, tetapi ini sistem kecerdasan buatan yang melakukan, dan ini hanya dilakukan dalam beberapa detik saja. Nah, yang lebih fun lagi, saya mencontohkan Jesus typing in front of computer gitu. Maka ada tokoh Yesus, ada gambar komputer dan Yesus mengetik di keyboard di situ gitu. Jadi sangat menarik sekali, dan ini bisa dipakai juga untuk ilustrasi gambar Alkitab gitu. Misalkan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, maka sistem juga ini akan bisa mengenerate image-image, gambar-gambar yang sesuai dengan maksud dari teks yang saya masukkan. Misalkan tadi langit dan bumi, maka akan ada contoh-contoh langit dan bumi, mungkin cakrawala atau hal-hal lainnya terkait dengan penciptaan. Jadi begitu canggihnya. Nah, segala yang kami sampaikan di atas tadi itu semua ada kaitannya dengan Smart Bible, ada keterkaitannya dengan perkembangan Smart Bible. Jadi seiring berjalannya teknologi, trends, dan alat-alat yang ada, maka itu bisa dilakukan juga untuk Smart Bible. Maka kita mau melihat beberapa timeline sejarah perkembangan Smart Bible yang khususnya Yayasan Lembaga Sabda sudah kembangkan dari awal mulanya hingga sampai saat ini itu. Tahun 1994 itu adalah awal mulanya Yayasan Lembaga Sabda membuat sistem studi Alkitab yang pintar gitu, yaitu software Sabda. Lalu seiring berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang, maka kita mulai mengaplikasikannya dalam berbagai platform. Kita masuk ke dalam web, internet, maka ada Sabda Web dan Alkitab Sabda atau Alkitab Mobi. Seiring masuknya perkembangan teknologi mobile, maka kita membuat aplikasi untuk Java waktu itu atau Symbian, dan aplikasi Alkitab Android. Kita juga beberapa waktu lalu juga membuat interlinear builder gitu. Jadi salah satu alat yang bisa dipakai untuk mempelajari Alkitab gitu. Lalu tahun 2017, 5 tahun yang lalu, kami juga mengumumkan untuk pertama kali tentang Alkitab Pintar. Di tahun 2017 itu kita menjelaskan beberapa produk-produk dari
Smart Bible dari Alkitab Pintar, yaitu Alkitab Pintar dalam platform mobile, dalam bot, dalam bentuk DVD, dalam bentuk media Alkitab, Biblical Recommendation System, atau Google Home, Talk to Me Bible yang bisa langsung berbicara kepada Alkitab, dan berbagai macam variasi-variasi atau produk-produk dari Smart Bible lainnya. Ini hanya beberapa contoh. Lalu tanggal 4 Oktober yang lalu kita juga menyampaikan materi Smart Bible. Nah, ini adalah beberapa contoh juga, ada 20-an produk-produk terkait dengan Smart Bible, mulai dari AYT, Alkipedia, Badeno, bahan-bahan media ada Yesus Mesias, Lumo, Kingston, dan untuk yang ada Sabda, Magang, Multicloud, dan yang lain-lain. Dan ini adalah salah satu contoh pengembangan Smart Bible untuk 5 tahun terakhir itu. Nah, bagaimana dengan perkembangan berikutnya, 5 tahun berikutnya untuk 2022 sampai tahun 2027? Atau berpikir lebih jauh lagi, tahun 2045 sampai 2050 seperti tadi Indonesia atau perkembangan dengan AI itu tadi. Nah, untuk itu kita perlu melihat jauh ke depan, kita harus punya visi, dan kita juga harus melihat sekeliling kita. Tadi kita harus melihat tren Indonesia, tren bagaimana perkembangan dunia digital di Indonesia, lalu tren teknologi digital tadi yang seperti yang sudah disampaikan oleh Christian, kita harus melihat itu. Apalagi juga kita perlu melihat perkembangan pelayanan di Indonesia. Maka dengan beberapa view itu, maka kita bisa memutuskan apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan Smart Bible itu. Nah, tentu saja kalau kita melihat perkembangan dari waktu ke waktu tadi yang saya sebutkan timeline dari Smart Bible tadi, bahwa Smart Bible itu sudah smart dari sebelumnya dan akan semakin smart, akan semakin pintar, akan dari smart ke smarter gitu. Maka bukan hanya sekedar pintar saja, akan semakin pintar. Nah, kita akan berfokus kepada kata smarter itu sendiri. Apakah itu smarter? Apakah itu ER? Ini adalah ER yang saya berikan kotak ini, adalah itu yang akan menjadi fokus kita untuk saat ini, yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan, yang akan kita pelajari. ER itu adalah E plus R, E itu adalah extended atau next step, langkah berikutnya. Ini terkait dengan data-data, resources, atau fitur-fitur yang perlu ditambahkan, integrasi, platform teknologi. Atau R, research and development, itu adalah next leap, lompatan berikutnya. Ini terkait dengan tools, dataset, algoritma, teori, infrastruktur, dan tentunya terkait dengan biblical computing itu. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait dengan E, extended, next step, itu yang bisa kita lakukan terkait dengan penambahan apa yang sudah kita pernah kerjakan dan menambahkan beberapa bahan-bahan yang lainnya. Lalu menambahkan beberapa fitur yang baru, memberikan fungsi-fungsi yang baru, menambahkan data-data resource yang baru, menerapkan dalam platform-platform yang baru dan teknologi yang baru. Nah, saya akan memulai dengan 20 presentasi mini yang sudah diadakan pada tanggal 24 Oktober yang lalu. Yaitu ada 20 yang ada bagian dari Smart Bible Now yang puncak 20 presentasi mini itu. Yang pertama adalah AYT. Apa yang bisa dikembangkan dengan AYT adalah derivatif, turunannya. Bukan hanya teks saja yang akan dikembangkan, tapi bagaimana mengembangkan teks itu bisa untuk melakukan studi Alkitab. Penyempurnaan teks, tentu saja terkait dengan perkembangan bahasa. Bahasa semakin hari, semakin dari waktu ke waktu semakin baik gitu. Maka kita juga akan beradaptasi dengan perkembangan bahasa untuk Indonesia gitu. Untuk bisa melakukan pengembangan digital print on demand, sehingga setiap orang itu bisa mencetak sendiri teks Alkitab yang kita inginkan sesuai dengan kita harapkan. Jadi tidak hanya teks saja, ada beberapa variasi yang bisa kita lakukan, misalkan terkait dengan topikal, terkait dengan gambar-gambar, kita bisa menambahkan CD, dan tentu saja terkait dengan pengembangan audio recording yang lebih baik, lalu implementasinya dengan multi-cloud sehingga bisa mempelajari dengan mudah. Alkipedia, penambahan bahan-bahan media, itu ada ringkasan kitab asal, infografis, video, peta,
Bible card yang bentuk dalam name entity tokoh, nama tempat, lalu bisa diimplementasikan dalam berbagai macam platform, yaitu dengan conversational interface atau Google Assistant. Nah, kan sebelumnya hanya aplikasi saja atau berbasis web, bagaimana itu juga bisa diimplementasikan dalam bentuk yang lain. Lalu Badeno kita juga punya keinginan untuk bisa menambahkan catatan jurnal dalam bentuk teks, audio, dan video, sehingga kita bisa melihat sejarah apa yang sudah kita pelajari dari Badeno tersebut. Lalu menambahkan fitur media ayat emas yang bisa shareable, bisa dibagikan kepada orang, dan menambahkan media first study tools. Yesus Mesias, kita bisa menambahkan komik audio, kita bisa menambahkan kartu-kartu, contoh, tokoh, kejadian, kamus, tempat, dan beberapa hal lain. Dan kita juga bisa menambahkan 100 bahasa suku di Indonesia dalam bentuk digital dan aplikasi. Jadi perkembangan untuk media ini juga cukup luas untuk bisa mengembangkan Yesus Mesias. Lalu media Lumo, yaitu untuk karaoke, untuk study tools. Lumo karaoke ini adalah bagaimana kita memutar video Lumo, tidak hanya memutar video saja, tapi kita bisa mendapatkan teksnya saja dan subtitlenya, dan kita bisa mempelajari sembari video berputar, maka kita secara real time akan belajar nama tokoh, tempat, topikal, referensi hilang, dan lain, dan bisa diimplementasikan dengan bahasa isyarat, dan tentu saja dengan panduan studi Alkitab dan beberapa cara yang lainnya. Lalu ada Comic Keystone, kita bisa menambahkan YOLO, pendeteksi tokoh wajah dalam komik, sehingga itu juga bisa menolong untuk membuat kartu-kartu juga, untuk kartu-kartu tokoh, membuat kamus visual. Lalu ada derivatif turunan dari komik, adalah Comic Keystone, komik siapakah dia, 20 komik Alkitab lain juga perlu ditambahkan, ada beberapa yang bisa ditambahkan untuk Comic Keystone ini. Lalu MySabda ada Discovery Box yang lebih lengkap dan tambah media. Ada Advanced, yaitu perkembangan dari Sabda Bible Pro. Ada pengembangan Bible Knowledge Graph, sehingga banyak bahan-bahan yang saling terkorelasi. Integrasi Bible Card, cross-linking media, dan beberapa bahan-bahan yang lainnya terkait dengan MySabda. Multiglots itu bisa perkembangan untuk diglot per ayat, per frasa atau per kata, untuk bisa mengenerate untuk lebih banyak versi, suku-suku, dan tidak tampil hanya 2 glot saja, 2 saja, tapi triglots, quadriglots, dan banyak glot yang lainnya. Lalu suku Alkitab dan resources ini menjadi one stop untuk Nusantara, untuk Indonesia, sehingga orang Kristen yang membutuhkan bahan-bahan Alkitab, bahan-bahan Biblika, bisa masuk ke dalam situs ini dengan satu jalan saja, dan pengembangan multiglot untuk beberapa versi yang lainnya. Lalu pustaka media kita juga punya keinginan untuk menambahkan widget pustaka media. Widget itu adalah supaya bahan-bahan media itu bisa diakses di berbagai macam situs, bukan hanya untuk milik sendiri, tapi milik semua yang memiliki situs, bisa dipasang situs, sehingga bahan-bahan pustaka bisa diakses oleh mereka. Dan tentu saja salib, Sabda Library, yang akan berisi sekali banyak pustaka media di dalamnya yang melengkapi orang untuk belajar firman Tuhan. Untuk kuno dan sejarah akan update bahan, ada ratusan bahan kuno yang saat ini yang siap untuk diupdate. Jadi tinggal tunggu waktunya, waktu dan kesempatan, maka yang situs kuno ini bisa ditambahkan beberapa bahan yang ada. Lalu bisa melakukan studi Alkitab, maka perlu ada mapping ayat gitu. Jadi akan ada mapping ayat dalam halaman, sehingga setiap halaman itu memiliki ayat-ayat dan itu akan bisa dipelajari dengan OCR, mengkonversi, mengekstrak gambar-gambar itu dalam teks itu. Lalu scripture e-builder yang mampu untuk melakukan membuat aplikasi tidak hanya satu sekaligus tapi banyak. Nah, ini ada 100-an app baru, bahkan bukan hanya 100 app baru, tapi bisa 1000-an app baru yang bisa kita buat. Seperti dulu kita juga pernah membuat 1000 app yang baru. Nah, tapi kita akan mengembangkan ini juga untuk beberapa app yang baru 100-an. Lalu ada rencana baca Alkitab, peningkatan fungsi pencarian, tidak hanya pencarian teks biasa, tapi pencarian yang kompleks dan spesifik. Dan tentu saja bisa melakukan pembaharuan untuk konten dan aplikasi melalui internet. Nah, ini Alkitab
itu bisa berkolaborasi dengan gereja atau mitra lainnya, mendapatkan e-book lengkap tentang PA, integrasi dari arsip Instagram, karena ini berbasis Instagram, sehingga itu dimanfaatkan untuk studi Alkitab dalam Smart Bible. Lalu sosial, terkait dengan suku digital ini, tentu saja kerjasama dengan mitra komunitas, supaya kita bisa melayani anak muda untuk melakukan penjangkauan atau penginjilan, mengkampanyekan juga go and make disciple of suku digital now. Apalagi ada generasi Daniel, generasi anak muda yang bisa perlu kita jangkau untuk supaya mereka semakin mengenal Tuhan. Lalu cara baru untuk belajar Alkitab pada era digital yaitu Ministry Learning Center. Kita akan membuat Sabda Akademi, situs learning, pusat pembelajaran, MLC dan kekristenan. Akan membuat micro learning, learning path, dan modul-modul yang lengkap supaya itu juga bisa terintegrasi dengan smart. Lalu studi akan membuat bertitik-titik Alkitab. Kita dulu beberapa kali mengadakan studi bertitik-titik Alkitab. Maka kita akan membuat kurikulum dan menerapkan itu secara praktis di gereja, komunitas, dan Kristen. Dan itu akan digunakan di dalam sekolah Kristen, STT, dan unit mahasiswa, dan lain-lainnya. Lalu kemarin kita juga mengadakan unhack, yaitu kita perlu melakukan proses data inventaris, dan formulir yang sudah kita pakai itu bisa kita pakai untuk mengevaluasi situs-situs Kristen lainnya. Dan kita tentu saja akan mendapatkan mitra dari situs atau proyek bahasa baru yang kita kerjakan ini. Nah, ini semua adalah extended atau next step yang bisa kita lakukan 1-2 tahun ini dalam waktu pendek, short term. Dan ada beberapa yang belum bisa kita sebutkan saat ini, dan ini hanya beberapa. Nah, berikutnya adalah terkait dengan smarter yang bagian kedua adalah R&D, Research and Development. Ini adalah next leaps, lompatan berikutnya. Ini adalah terkait dengan teknologi yang baru, terkait dengan idea, terkait dengan prototype. Nah, ini bisa dikatakan quantum leaps. Quantum leaps itu adalah sesuatu yang bisa terjadi tiba-tiba, dan itu bisa menolong untuk perubahan yang besar terhadap apa yang kita lakukan. Maka di sini sebenarnya kita perlu agile terhadap perubahan teknologi. Kita perlu beradaptasi, perlu dinamis terhadap perkembangan teknologi. Sehingga setiap kali ada perubahan teknologi, maka kita mampu untuk mengembangkan Alkitab yang pintar tersebut gitu. Nah, R&D tersebut yang akan kita kerjakan adalah terkait dengan app Alkitab. Ini versi 3.0, yaitu kalau yang saat ini Bapak Ibu pakai itu hanya sekarang ini lebih banyak bentuk teks, maka kita akan menambahkan audio Alkitab dalam multi-glots, bentuk banyak medianya, Alkimedia yang terintegrasi, dan kita bisa belajar terkait dengan interlinear, leksikon, bahasa studi perkata, dan akan ada penyimpanan secara cloud yang bisa menyimpan catatan bukan hanya per ayat, tetapi secara penuh gitu, secara stand-alone sendiri, sehingga itu bisa menolong kayak seperti jurnal untuk bisa mencatat pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan. Nah, berikutnya adalah yang bisa dikembangkan untuk R&D adalah assisted PA. Ini contohnya adalah bentuk panduan PA untuk menolong orang belajar Alkitab, sehingga orang yang belajar Alkitab tidak akan kebingungan untuk mau kemana gitu, maka diarahkan dengan satu metode. Contohnya ini Sabda, maka setiap masuk ke section tertentu maka akan diarahkan untuk belajar atau mendapatkan resources yang terkait dengan Alkitab yang ingin kita pelajari. Nah, lebih lagi ada AI assisted PA, di mana tadi itu hanya bahan-bahan yang sudah kita siapkan sendiri, tetapi di sini AI, kecerdasan buatan yang akan menyiapkan tersebut berdasarkan pengetahuan penguatan, berdasarkan data-data Alkitab dan Biblika yang sudah ada, maka AI itu mampu untuk merangkum bahan-bahan yang ingin kita pelajari. Nah, ini adalah pengembangan dari assisted PA. Lalu ada Bible Answerman, bisa menjawab pertanyaan apapun gitu. Pertanyaan apapun. Jadi ini terkait dengan studi Alkitab, terkait dengan counseling, dan ini bisa diimplementasikan untuk multi platform, untuk app, untuk Google Home, Google Assistant, dan ini akan percakapan yang lebih natural. Jadi segala hal yang terkait dengan kekristenan, segala hal terkait dengan studi Alkitab bisa dilakukan dengan Bible Answerman versi 3.0 ini. Lalu ada berikutnya adalah question generator. Question generator itu adalah bagaimana sistem mampu mengenerate secara otomatis data-data yang kita miliki gitu. Contohnya di sini adalah saya
mencontohkan Musa gitu, karena Musa dalam informasi kita, dalam database kita itu punya informasi yang lengkap terkait dengan orang tua, terkait dengan pasangan, terkait dengan saudara, keturunan dan lain-lain, maka secara otomatis sistem mampu mengenerate pertanyaan. Siapakah orang tua Musa? Di manakah Musa dilahirkan? Di mana Musa meninggal? Siapa pasangan Musa? Siapa saudara Harun dan yang lain-lainnya? Maka sistem ini mampu otomatis mengenerate berdasarkan korelasi-korelasi yang ada di dalam sistem data yang kita buat gitu, kita siapkan. Lalu ada SabdaBot. SabdaBot ini SabdaBot 3.0 yang saat ini kalau kita menginputkan data itu seperti eksak gitu, tapi kedepannya kita menginginkan yang lebih natural, seperti diskusi, seperti percakapan biasa, seperti orang dengan orang gitu, maka kita akan menerapkan cara yang lebih advance, yang lebih baik lagi, yaitu dengan Dialogflow, salah satu contohnya terkait dengan AI itu, sehingga respon yang diberikan SabdaBot itu benar-benar natural seperti manusia dan tidak kaku gitu, dan apapun yang kita berikan, kita inputkan itu pasti akan diberikan sesuai dengan harapan kita gitu. Ini adalah SabdaBot, dan tentunya saja masih untuk belajar Alkitab dan akan banyak terintegrasi dengan media. Lalu berikutnya adalah Bible gamification. Ya, ini contoh supaya melakukan studi Alkitab itu bisa fun gitu, bisa interaktif gitu, tidak hanya satu user tapi multi user. Ya, ini juga dengan Bible gamification itu menolong orang untuk engage dengan Alkitab supaya orang bisa disiplin dan punya motivasi untuk belajar Alkitab. Dan apalagi ini bisa diaplikasikan, diintegrasikan dengan bahan-bahan komik dan bahan-bahan media. Lalu ada Magic Eye atau Magic Ear, di mana kita men-scan teks Alkitab yang Magic Eye, maka kita akan mendapatkan bahan-bahan yang kita inginkan. Misalkan terkait dengan ayat, terkait dengan pasal, terkait dengan gambar-gambar petanya, audionya, dan macam-macam. Atau bentuk yang lain ketika kita bentuk suara, inputnya adalah suara, membacakan sesuatu gitu, maka sistem juga akan mampu untuk menghasilkan hasil yang cerdas, hasil yang tepat sesuai dengan keinginan kita gitu. Lalu yang lain adalah kamus Alkitab visual. Visual adalah bagaimana kita bisa memasukkan kata, misalkan contoh nama Adam, maka akan mendapatkan gambar Adam beserta dengan relasi-relasinya, ada pasangan, ada keturunan, dan yang lain-lain, beserta korelasinya yang bentuk note dot tadi. Jadi Adam, pasangannya dengan Hawa, Adam punya anak Kain, Habel, Set gitu. Jadi, dan ini bisa di-extend, ketika kita extend klik Hawa, maka akan ada relasi-relasi berikutnya. Dan tidak itu saja, akan ada hasil lain, yaitu bentuk video, yaitu yang terkait dengan Adam adalah video terkait dengan penciptaan gitu. Jadi kamus Alkitab visual menolong sekali untuk orang-orang memahami Alkitab, pemahamannya dengan cara yang menyenangkan juga kalau melihat seperti ini. Lalu interlinear reader yang lebih cerdas. Dulu juga kita sudah mengembangkan internal reader, tapi dengan perkembangan teknologi yang ada kita ingin melakukannya dengan yang lebih cerdas, dengan algoritma yang lebih baru, dengan cara-cara yang baru, dengan teknologi yang baru, dengan komputasional yang lebih baru, maka korelasinya itu akan lebih tepat, lebih eksak daripada cara-cara yang sebelumnya. Lalu berikutnya adalah hyper integrated study system. Hyper integrated itu berarti integrasi yang lebih dari segalanya gitu. Maka ini ada integrasi dengan resources yang multidimensional, tidak hanya satu hal saja, tapi terkait dengan banyak faktor gitu. Lalu hyper integrated platform itu keterkaitan satu platform dengan platform lainnya. Misalkan saya akses di device Android, maka bisa akses juga di aplikasi di web, bisa akses di komputer gitu. Jadi semua saling terintegrasi karena saat ini sendiri-sendiri. Maka kita juga menginginkan hyper integrated study system supaya semuanya saling tersinkronisasi. Lalu holographic Bible, di mana ini adalah bentuk dari AR atau VR atau IR, maka perlu alat khusus untuk bisa melakukan studi Alkitab berbentuk hologram tersebut. Maka ini akan menolong juga
seperti metaverse itu ya. Jadi kalau kita melihat perkembangan metaverse ini hampir mirip, semua ruangan ini bisa dijadikan alat untuk menampilkan gitu, kayak teknologi imersif tadi yang disebutkan oleh Christian gitu. Lalu berikutnya adalah tadi yang saya sebutkan hanya beberapa, itu adalah beberapa yang bisa kami sebutkan saat ini, tapi masih akan ada banyak lagi, ada banyak area research and development untuk smart Babel yang akan kita kembangkan. Tentu saja terkait dengan biblical computing dan banyak sekali lagi terkait dengan graph, dataset untuk big data dan NoSQL data model untuk bisa conversational interface dan bentuk-bentuk display yang lainnya untuk bisa text assistant scripture engagement dan masih banyak lain yang terkait dengan magic yang lain yang bisa dilakukan oleh teknologi. Nah, ini adalah salah satu yang baru juga yang bisa kita lakukan terkait dengan new learning technology dan platform. Ini bagaimana kita bisa memfasilitasi STT untuk bisa belajar alat-alat studi Alkitab itu. Maka kita membuat kurikulum untuk mereka supaya mereka orang-orang di kampus bisa belajar. Kita membuat micro learning, kita bisa mengajar secara hybrid, memberikan pengajaran kepada mereka, pelatihan kepada mereka, dan ada beberapa bentuk interaktif media yang bisa kita berikan kepada mereka, bentuk modul-modul dan media buku yang lainnya. Dan tentu saja terkait dengan biblical learning experience management system ya, untuk gereja, untuk orang awam, untuk murid-murid yang lain gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi saya sudah menyebutkan bahwa kemana smart Babel itu, kemana arah smart Babel. Jadi dari smart, dari yang sudah pintar akan menjadi lebih pintar. Nah, yang lebih pintar tadi smarter dengan AR, extended, R&D, dan next step atau LEAPS. Extended berarti jangka panjang, short term, jangka pendek, dan R&D adalah yang sesuatu yang perlu dilakukan jangka panjang juga. Nah, kesimpulannya adalah kemana smart Babel? Maka dengan komputasi dan Bible Tech, maka Alkitab semakin mudah untuk diakses dan dipelajari dengan berbagai macam cara yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Maka dari itu, Alkitab akan semakin pintar, akan smarter. Dan untuk itu, bahwa Alkitab pintar atau smart Babel itu menjadi fondasi untuk smart church, untuk smart Christian, untuk menjadi generasi digital yang semakin pintar, smarter generation. Nah, Bapak Ibu Saudara, selamat datang di dunia smarter world, selamat datang juga di smarter Bible. Terima kasih.